Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman online semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dalam mata kuliah Teknopreneur yang berjudul Strategi Pemasaran Bisnis Hampers. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Naila Lutfiatuni Amah dengan NIM 21204001. Yang kedua, Dela Nirmalasari dengan NIM 21204002. Yang ketiga, Aditya Fatusuna dengan NIM 21204003. Dan yang terakhir ada Fatin Ilma Virginita dengan NIM 21204004. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas 4 submateri dari strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar, yang kedua, targeting pasar, yang ketiga, positioning produk, dan yang terakhir, pengembangan bauran pemasaran. Saya, Naila Lutfiatuni Amah dengan NIM 21204001. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni segmentasi pasar, akan saya jelaskan. Sebelum menjalankan bisnis yang dipilih, kami mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam membedakan pasar, sehingga strategi pemasaran menjadi lebih terarah. Hasil segmentasi yang kami teliti berdasarkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, menentukan segmen pasar yang paling menjanjikan. Dalam menentukan segmen pasar yang paling menjanjikan, kelompok kami mengambil ide bisnis berupa bisnis hampers, yang dimana bisnis tersebut cukup ngetren untuk saat ini, sehingga kelompok kami akan melihat terlebih dahulu mengenai segmentasi demografis, segmentasi geografis, perilaku konsumen, dan psikografis pelanggan potensial. Penentuan segmentasi demografis produk berupa hampers tidak membatasi jenis kelamin, usia, pendidikan, ataupun yang lain dalam pemesanannya. Akan tetapi, target utamanya adalah kalangan remaja dan kalangan ibu-ibu sosialita yang usianya sekitar 15-40 tahun serta aktif di sosial media, sehingga pemasaran difokuskan melalui sosial media. Selanjutnya, segmentasi geografis. Dikarenakan target pemasaran usaha kami adalah berbasis online, maka dengan bantuan pemasaran online, usaha ini mampu menjangkau masyarakat yang hidup di lingkungan perkotaan maupun perdesaan. Tetapi, untuk fokus utama wilayahnya berada di daerah sekolah atau kampus. Selanjutnya, perilaku konsumen. Produk hampers ini memiliki target konsumen yakni kalangan remaja dan ibu-ibu sosialita. Mengingat bahwa konsumen tersebut adalah mereka yang aktif dalam meramaikan perayaan-perayaan semisal perayaan ulang tahun, pernikahan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, psikografis pelanggan potensial. Segmentasi psikografis produk kerajinan hampers ini ditargetkan kepada mereka yang menyukai barang-barang kerajinan dan mengikuti perkembangan zaman atau tren. Utamanya, orang yang suka memberi hadiah kepada keluarga, sahabat, ataupun yang lainnya. Langkah yang kedua yakni mengembangkan profil pelanggan. Dalam mengembangkan profil pelanggan dalam setiap segmen pasar, kelompok kami membagi 3 profil pelanggan. Yang pertama, konsumen praktis, yang kedua, konsumen teliti, dan yang terakhir, konsumen modern. Untuk langkah yang ketiga, yakni menentukan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dalam menentukan kebutuhan dan preferensi pelanggan dalam setiap segmen pasar, kita harus melihat preferensi homogen, preferensi tersebar, dan preferensi kelompok. Yang pertama, preferensi homogen. Pola jenis ini menargetkan pasar dengan konsumen yang dapat memiliki pilihan barang atau jasa yang hampir mirip atau sama. Yang kedua, preferensi tersebar. Pola preferensi tersebar menargetkan pasar di mana pelanggan memiliki pilihan barang dan jasa yang lebih beragam berdasarkan kepribadian konsumen masing-masing. Dan yang terakhir, preferensi kelompok. Pola jenis ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi kelompok-kelompok atau golongan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Aditya Fatusuna dengan NIM 212040004. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu tentang targeting pasar. Apa sih targeting pasar itu? Target pasar adalah sekumpulan pembeli yang berbagi kebutuhan yang sama atau karakteristik di mana perusahaan untuk memutuskan melayani. Target pasar sendiri mengevaluasi setiap ketertarikan segmen dalam pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Untuk tahapan-tahapan dalam targeting pasar sendiri ada 3. Yang pertama yaitu memilih segmen pasar yang menjadi target, dilanjutkan dengan menentukan strategi untuk menjangkau target pasar yang dipilih, lalu yang terakhir membuat persona pelanggan untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. Untuk yang pertama yaitu memilih segmen pasar yang menjadi target. Setelah menetapkan segmen pasar, perusahaan dapat memasuki satu atau beberapa segmen. Dari analisis segmentasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa target pasar yang dibidik oleh bisnis hampers adalah kalangan remaja dan sosialita yang aktif di sosial media. Lalu untuk menentukan strategi dalam menjangkau target pasar yang dipilih, kita memerlukan beberapa strategi menggunakan pola pemilihan pasar sasaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada spesialisasi selektif, lalu spesialisasi produk. Untuk spesialisasi selektif, pebisnis bisa memberikan perhatian khusus untuk produk yang sengaja dibuat promo, tetapi masih menggunakan beberapa variasi model. Dan ini ditujukan untuk kalangan yang sebenarnya tertarik tetapi masih ragu karena harga yang ada masih belum sesuai dengan angan-angan mereka. Jadi, pebisnis akan lebih fokus dalam melakukan promosi maupun strategi yang dapat menarik perhatian masyarakat. Jadi, promo ini bisa menambah minat masyarakat untuk memesan hampers. Kedua yaitu spesialisasi produk. Bisnis hampers yang dilakukan ini bisa dibuat sedikit berbeda dengan bisnis sejenis lainnya untuk mencoba menarik minat masyarakat. Misalnya, ketika kita mendekati hari raya, bisnis hampers melakukan promosi besar-besaran untuk pembuatan parsel lebaran. Untuk langkah terakhir dalam targeting pasar adalah membuat persona pelanggan untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. Persona pelanggan atau buyer persona sepertinya masih belum familiar ya di telinga kita. Buyer persona sendiri merupakan perwakilan dari target pelanggan sebuah bisnis yang diperoleh melalui riset pasar mendalam. Jadi kita mewakili satu orang atau beberapa orang untuk riset yang mendalam. Biasanya hal ini dilakukan dengan membuat profil pelanggan seolah-olah mereka itu nyata. Adapun beberapa informasi yang dibutuhkan dalam membuat buyer persona adalah sebagai berikut. Yang pertama ada informasi pribadi. Biasanya ada nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, status pekerjaan, lalu jumlah penghasilan, dan yang lainnya. Untuk yang kedua ada tingkah laku, misal hobi, makanan dan minuman yang disukai, lalu akun media sosial, serta forum online apa saja sih yang bisa diikuti. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu kebiasaan berbelanja, yaitu menjelaskan cara berkomunikasi, cara menemukan informasi produk, dan cara berbelanja yang disukai. Untuk fungsi buyer persona sendiri, yang utama adalah membantu memahami target pasar dari apa yang telah diwakili atau apa yang telah dipilih oleh si pedagang tersebut. Untuk penerapan buyer persona dari segmen pasar bisnis hampers, yang pertama ada pelajar dan mahasiswa, lalu kalangan umum dan kalangan sosialita tentunya. Untuk pelajar dan mahasiswa kita mengambil buyer persona dari Septia Rahma dan Silviana Tricahyani. Yang keduanya sama-sama berusia 19 tahun. Untuk Septia Rahma memasuki usia 20 tahun pada tahun ini. Dan untuk kalangan umum kita mengambil Diah Rahmawati yang merupakan seorang pramuniaga dan dia berusia 22 tahun. Untuk kalangan sosialitas sendiri kita mengambil Uki Zuli dengan umur 44. Oke, sekian materi dari saya. Saya lanjutkan kepada yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nirmala Lasari dari Prodi Tetris Matematika dengan NIM 21204002. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi positioning. Positioning adalah penciptaan bauran pasar tertentu untuk mempengaruhi bagaimana calon pelanggan memandang merek,
lini produksi, atau organisasi secara keseluruhan. Positioning analysis adalah sebuah proses dari analisis bagaimana sebuah brand perusahaan ini diterima oleh pasar. Ketika mengidentifikasi peluang pasar, sebuah perusahaan perlu untuk membandingkan apakah brand tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan pasar. Langkah-langkah positioning yaitu 1. Menganalisis posisi pesaing dan perusahaan dalam pasar. Untuk mengidentifikasi posisi pasar, bisnis hampers ini memposisikan dirinya sebagai salah satu bisnis hampers yang tengah hits di kalangan pelajar dan mahasiswa. Di samping itu, bisnis hampers juga menentukan keunggulan kompetitif di mana produk yang dihasilkan bisa custom sesuai apa yang diinginkan customer, sehingga tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk berada di titik yang aman. Ada 4 posisi persaingan pasar, antara lain market leader, yaitu pemimpin pasar. Pemimpin pasar atau market leader adalah perusahaan atau bisnis yang menguasai sebagian pasar untuk produk yang relevan. Yang kedua yaitu penantang pasar atau market challenger, adalah pihak yang menantang dan memberikan perlawanan terhadap dominasi market leader. Dengan kata lain, penantang pasar ini adalah pihak-pihak yang berada di posisi kedua, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu market follower atau pengikut pasar. Posisi pesaing pasar yang ketiga, pengikut pasar. Market follower adalah bisnis atau penjual yang mempunyai fondasi bisnis dan modal yang cukup kuat, tapi mereka tidak mau mendominasi pasar dan tidak mengusik keberadaan market leader ataupun market challenger. Yang keempat yaitu relung pasar. Relung pasar atau market nicher. 2 posisi pesaing pasar yang terakhir adalah relung pasar atau market nicher. UKM dan bisnis online yang berada di posisi ini biasanya mereka menargetkan pasar yang sempit, tidak terlalu banyak pesaing. Biasanya bisnis yang seperti ini menyasar pada segmen hobi ataupun pada minat-minat tertentu. Langkah kedua dalam menentukan positioning yaitu mengembangkan pesan yang tepat untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. 1. Pelajar dan mahasiswa. Untuk alasan memilih segmen pelajar dan mahasiswa karena produk ini lebih utamanya produk buket, mulai dari buket bunga, snack, dan juga bisa request konsumen sering dibutuhkan oleh para pelajar dan mahasiswa pada saat momen-momen penting, misal pada acara wisuda. Produk ini sangat memberikan solusi untuk para pelajar dan mahasiswa. Target yang kedua yaitu kalangan umum. Alasan memilih segmen pasar kalangan umum karena bisnis hampers ini sangat memberikan solusi untuk para konsumen ketika merasa bingung untuk memberikan sesuatu kepada orang. Bisnis ini memberikan jangkauan yang luas, oleh karena itu kalangan umum tidak hanya pelajar, para ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga dapat memanfaatkan barang dari bisnis ini. Target yang ketiga yaitu kalangan sosialita. Karena kita hidup di zaman sosial media lebih maju dan merupakan kebutuhan semua orang untuk mendapatkan berita ataupun lainnya. Oleh karena itu, kalangan sosialita menjadi tujuan segmen pasar pada produk hampers ini. Karena banyak kalangan sosialita yang mengikuti kehidupan yang dilakukan oleh para artis atau yang sering ada di sosial media. Selain itu, produk ini sering dibutuhkan oleh kalangan sosialita karena bentuknya yang menarik, elegan, serta simpel. Langkah yang ketiga yaitu menentukan cara untuk memposisikan produk atau layanan yang dijual. Dalam membangun persepsi sebaik mungkin sebuah produk di mata konsumen adalah prinsip strategi positioning dalam pemasaran. Ini perlu dilakukan oleh perusahaan supaya konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Semakin laku produknya yang dijual, maka pastinya semakin besar pula laba yang didapatkan oleh perusahaan. Positioning bukan sebuah cara untuk memaksimalkan kualitas produk atau mengubah bahan pembuat produk, melainkan sebuah cara untuk membuat produk yang ditawarkan memiliki persepsi sebaik dan sebagus mungkin oleh konsumen. Produk bisa mendapatkan persepsi yang baik dari konsumen, alhasil produk akan lebih dipilih oleh pelanggan. Aspek dan strategi yang dimaksud yaitu sebagai berikut. 1. Atribut produk. Melakukan positioning berdasarkan pada atribut, yaitu memposisikan sebuah produk
dengan memperhatikan arah pertimbangannya, atributnya atau sifatnya. Sebagai contoh, berdasarkan pada lambang, simbol, keberadaan, ukuran, warna, dan atribut atau sifat lainnya pada produk. Misal pada produk hampers ini hadir pada saat momen wisuda atau hari besar seperti hari raya maupun hari kasih sayang. Disitulah letak penerapan positioning produk berdasarkan pada atributnya. Yang kedua yaitu manfaat produk. Setiap produk pasti memiliki manfaat dan fungsi tertentu bagi konsumennya. Namun, beberapa produk dengan fungsi yang sama bisa dilihat lebih unggul daripada produk sejenisnya karena menambahkan manfaat tertentu. Misal pada produk hampers ini untuk buah tangan saat bulan Ramadan. Produk ini lebih menarik karena lebih simpel dan tampilannya lebih bagus karena ada suatu proses warping yang dijadikan beda penampilannya. Yang ketiga yaitu harga. Bicara tentang harga, dalam positioning bukan serta-merta berarti produk dengan harga murah yang akan dianggap bagus dan unggul oleh konsumen. Namun, bagaimana suatu produk memiliki harga yang setara dengan kualitasnya bukan soal murah atau mahalnya saja. Misal dalam hampers ini untuk harga bisa menyesuaikan konsumen, maka itu dapat dijadikan keunggulan tersendiri. Yang keempat yaitu peningkatan citra produk. Strategi yang satu ini membutuhkan model, bintang iklan, atau brand ambassador bagi suatu produk tersebut. Pastinya harus dipilih bintang iklan yang sesuai dengan citra dan segmen pasar dari produk Anda. Misalnya pada produk hampers ini dapat memilih model para mahasiswa yang sedang wisuda atau bisa menyewa model atau selebgram. Yang kelima yaitu menurut pesaing. Ketika melakukan positioning produk ini, maka Anda akan memposisikan diri sebagai pesaing atau kompetitor. Mengapa? Tentu saja agar Anda bisa mendapatkan citra yang lebih baik daripada produk kompetitor di benak konsumen. Yang terakhir yaitu kategori produk. Perusahaan yang berusaha membuat dan mendapatkan produknya sebagai pemimpin atau market leader dalam kategori tertentu melalui strategi ini. Pada umumnya, perusahaan akan lebih fokus pada satu produk saja, meskipun sebenarnya memiliki jenis produk biasanya. Misal pada bisnis hampers ini yang memposisikan sebagai tempat solusi mencari hadiah, buah tangan, ataupun buket sampai kue snack ulang tahun. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah suatu strategi yang diambil oleh pemilik bisnis untuk memasarkan atau mempromosikan suatu produk yang dijual kepada pelanggan. Terdapat beberapa manfaat dari strategi bauran pemasaran. Manfaat pertama, yakni menentukan efektivitas pemasaran dan laba atas investasi. Yang kedua, membangun wawasan yang efektif tentang tren dan variabel masa depan. Yang ketiga, mengelola dan mengalokasikan anggaran yang efektif. Yang keempat, mengelola kualitas data dari berbagai saluran, sumber, dan sistem. Terdapat 3 langkah dalam strategi bauran pemasaran. Langkah yang pertama, yakni menentukan bauran pemasaran yang tepat untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. Langkah kedua, yakni mengembangkan rencana pemasaran terpadu yang mencakup produk, harga, promosi, dan distribusi. Langkah terakhir adalah menentukan anggaran pemasaran yang diperlukan untuk menerapkan rencana pemasaran. Strategi yang pertama yakni produk atau segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam bauran pemasaran, strategi produk merupakan unsur yang paling penting karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pemilihan jenis produk yang akan dihasilkan dan dipasarkan akan menentukan kegiatan promosi yang dibutuhkan serta penentuan harga dan cara penyalurannya. Strategi produk ini mencakup keputusan tentang acuan atau bauran produk, merek dagang, cara pengemasan produk, tingkat mutu atau kualitas produk, dan pelayanan yang akan diberikan. Strategi yang kedua yakni harga. Setelah menciptakan produk dengan segala atributnya, langkah berikutnya adalah menentukan harga produk. Keputusan penetapan harga harus diambil dengan sangat hati-hati karena penentuan harga merupakan aspek penting dalam kegiatan bauran pemasaran
yang dapat menentukan laku tidaknya produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam menetapkan harga secara efektif, kita akan menghindari konsekuensi keuangan yang serius yang kemungkinan dapat terjadi jika salah menentukan harga. Misalnya, apabila harga produk terlalu rendah, maka perusahaan tidak cukup untung. Dan apabila harga produk terlalu tinggi, maka perusahaan tidak cukup dalam penjualan. Sehingga keputusan bauran harga perlu mempertimbangkan variabel pemasaran seperti metode penetapan harga, benefit, diskon, periode pembayaran, dan kebijakan kredit. Strategi yang ketiga, yakni promosi. Promosi merupakan prinsip marketing dasar di mana perusahaan dituntut untuk dapat memberikan insentif bagi calon pembeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, insentif ini dapat berupa potongan harga, menyampaikan produk knowledge dengan cara menarik, sampai memberikan contoh produk atau jasa secara cuma-cuma. Elemen utama dalam program promosi adalah periklanan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, publisitas media sosial, cetak, dan lain-lain. Ada juga penggunaan influencer untuk mengkomunikasikan secara persuasi tentang produk yang ditawarkan. Strategi yang keempat adalah tempat atau distribusi. Tempat adalah pertimbangan di mana produk harus tersedia di toko fisik dan online dan bagaimana produk itu dapat ditampilkan. Di mana tujuan eksekutif bisnis adalah selalu menampilkan produk mereka di depan konsumen yang kemungkinan besar akan membelinya. Kesalahan memilih lokasi akan mengakibatkan perusahaan menghadapi beberapa masalah, misalnya masalah tenaga kerja, biaya produksi, dan pasar sasaran. Berikut adalah elemen-elemen campuran dalam distribusi, yakni saluran distribusi, keputusan pergudangan, penanganan produk, logistik, kontrol inventaris, proses pemesanan, dan cakupan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.